pembelajaran biologi, kita akan membahas teknik penilaian dalam pembelajaran di kelas. Nah, adapun tujuan pembelajaran, kalian mengetahui dan mampu membuat teknik penilaian dalam pembelajaran di kelas. Adapun beberapa jenis teknik penilaian, yaitu yang pertama ada penilaian unjuk kerja, ada penilaian sikap, ada penilaian tertulis, penilaian proyek, ada penilaian produk, penggunaan portofolio, sampai penilaian diri. Nah, untuk penilaian unjuk kerja itu ada sebenarnya beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan ya sebelum masuk kepada teknik penilaian. Yang pertama itu adalah langkah-langkah kinerja yang diharapkan yang dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Ketiga, kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Keempat, kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Dan yang terakhir, kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati. Dalam teknik penilaian ya, ada beberapa instrumen yang dapat kita buat. Yang pertama adalah daftar cek, kemudian ada skala penilaian yang nantinya itu terdiri dari penilaian perilaku, laporan langsung, dan laporan pribadi. Nah, untuk daftar cek sendiri, ini tertera di sini ada contohnya ya. Daftar cek itu adalah memberi tanda checklist kepada kerja atau bagian yang dapat dilakukan oleh siswa. Contoh di sini adalah format penilaian, contohnya nih dalam bahasa Inggris ya, bukan biologi, tapi nanti bisa diambil di bagian kita buat ke bagian biologinya. Jadi di sini gimana dengan introduction-nya, bagaimana dengan isi, kemudian bahasa dan segala macam. Itu bisa kita ganti sesuai dengan apa indikator yang mau kita lihat dari kerja dari seorang siswa atau kelompok. Nah, di sini juga Umi buatkan tentang untuk penilaian unjuk kerja praktikum. Tadi sudah bahasa Inggris ya, boleh seperti itu. Jadi boleh dibuat dalam bentuk skala, menggunakan skala. Dalam apa saja, dibuat dulu aspek-aspeknya seperti ini. Kemudian penilaiannya itu skala 1 sampai 4, artinya nilainya 1 bagaimana, nilainya 2 bagaimana, 3 bagaimana, 4 bagaimana. Tentunya nilai 4 itu adalah nilai maksimal, artinya siswa tadi melakukan kinerja yang sempurna. 3 bagaimana, berarti satu aspek ada yang kurang. 2 bagaimana, dan seterusnya sampai kenapa dia mendapatkan skor 1. Dia harus dijelaskan di sini. Jadi ini contohnya ya. Contoh aspek yang pertama, keikutsertaan dalam praktikum. Skor 1. Keterangan, siswa tidak mengikuti kegiatan praktikum secara keseluruhan, tetapi hanya mengikuti bagian awal. Siswa cenderung berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok lain sehingga mengganggu ketenangan kelas. Nah, siswa mendapat nilai 2 kenapa? Siswa tidak mengikuti kegiatan praktikum secara keseluruhan, hanya mengikuti bagian tahap awal, tetapi tidak berpindah-pindah. Siswa mendapat nilai 3, skor 3 jika siswa mengikuti sebagian besar kegiatan praktikum dan tidak mengganggu kelompok lain. Dan yang keempat, siswa mengikuti praktikum dengan semangat dan mengikuti praktikum dari tahap awal ya sampai akhir praktikum dan tidak mengganggu kelompok lain. Nah, itu sebagai contoh. Jadi nanti kalian tinggal bagaimana membuat suatu kegiatan unjuk kerja itu seperti apa, ya kan? Unjuk kerja seperti apa dan aspek-aspek apa yang dinilai. Lalu dibuatlah
kriteria jika dia mendapat nilai 4 seperti apa, 3 seperti apa, 2 seperti apa, 1 seperti apa. Tuh. Berikutnya di sini ada contoh skala penilaian pidato. Nah, ini adalah sebagai contoh-contoh besar saja yang didapat dari buku si Asep Jihad dan teman-teman. Nah, tadi kita sudah menjelaskan ada beberapa penilaian sikap ya. Penilaian sikap yang kita nilai tadi penilaian unjuk kerja. Sekarang penilaian sikap nih. Penilaian sikap itu ada beberapa bagian yang kita ambil. Seperti ada observasi ya kan, observasi perilaku, kemudian pertanyaan langsung dan laporan pribadi. Jadi ada 3 teknik ya untuk menilai penilaian sikap: observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Jadi ini adalah contoh dari gambar yang pertama adalah contoh penilaian sikap dengan teknik observasi perilaku. Jadi dia menggunakan di sini dijelaskan dalam buku Asep. Contoh halaman, nah ini ada buku sendiri, buku catatan, di mana dalam buku catatan itu tertulislah di dalamnya ada hari, tanggal, nama peserta, terus ada catatan kejadian. Nah, hari ini siswanya bagaimana, besok bagaimana, dan seterusnya. Atau dalam event-event yang terjadi perubahan atau ditandai saja hari ini seperti ini, esok kalau masih seperti itu sama, masih dalam kondisi yang sama, belum ada perubahan. Boleh diberi keterangan seperti itu. Nah, yang di sebelahnya ini adalah contoh observasi perilaku dalam praktek IPA. Contoh di sini ada Ruri, Tono bekerja sama enggak, berinisiatif enggak, penuh perhatian enggak, bekerja sistematis. Sama tadi ya, seperti yang saya sampaikan pada rubrik sebelumnya, boleh disimpulkan seperti itu. Kemudian pertanyaan langsung. Jadi dalam penilaian sikap bagian pertanyaan langsung ya, kita juga dapat menanyakan, artinya menanyakan langsung kepada siswa bagaimana sikap tentang sesuatu hal. Boleh ya kan, bagaimana tanggapannya tentang sesuatu hal. Kita boleh menanyakan apa saja yang berhubungan dengan materi. Kemudian laporan pribadi. Nah ini adalah contoh laporan pribadi ya. Laporan pribadi ya dibuat dalam lembar pengamatan ya. Ada di sini deskripsi perilaku awal atau sikapnya di awal. Kemudian ada enggak perubahan di pertemuan hari dan tanggal dan seterusnya. Terus beri keterangan capaiannya. ST checklist ya. Perubahan sangat tinggi. Kalau T itu perubahan tinggi, R perubahan rendah, SR perubahan sangat rendah. Kemudian ya berilah berupa pertanyaan langsung, tambah pertanyaan langsung, tambah ada laporan pribadi dan catatan harian. Tuh. Untuk penilaian sikap ini ya boleh dibuat ya, laporan pribadi ini boleh nanti untuk penilaiannya bisa dalam bentuk pilihan berganda, menjodohkan, sebab akibat, terus kemudian isian melengkapi, jawaban singkat atau pendek, uraian dan segala macam. Boleh kita ambil laporan pribadi dia dengan teknik penilaian tertulis namanya ya, dari tadi yang saya sampaikan. Untuk penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ya di sini ada beberapa hal penting ya. Namanya proyek itu berarti membuat sesuatu proyek tertentu. Ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan ya dalam penilaian proyek. Yang pertama adalah kemampuan pengelolaan, di mana di sini peserta didik itu mampu memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan.
Kemudian ada relevansi. Artinya apa? Kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, keterampilan dalam pembelajaran. Kemudian ada keaslian. Jadi proyek itu merupakan hasil karya sendiri, ciptaan sendiri, tidak copy paste ya. Kemudian tidak yang penting mempertimbangkan apa yang diminta oleh gurunya. Nah, menyesuaikan dengan lembar kerja yang dibuat oleh guru untuk siswanya. Nah, di sini ada contoh penilaian proyek ya. Nah, contoh penilaian proyek ini. Jadi aspeknya apa? Nah, di sini kan ada skor ya, ada skala juga sih. Tapi alangkah lebih bagusnya kan kalau ini kan kita mempertimbangkan bagaimana bagus dibuat seperti yang penilaian unjuk kerja yang pertama tadi saya sampaikan. Jadi setiap skala ini kan 1 sampai 5. Jadi skala 5 itu seperti apa perencanaannya atau persiapan. 4 seperti apa, 3 seperti apa, 2 seperti apa, 1 seperti apa. Jadi siswa juga bisa mengetahui di mana kekurangan dia kayak gitu. Jadi boleh seperti yang tadi, bagus seperti tadi, boleh dibuat seperti itu karena untuk memperjelas keadaan. Boleh juga seperti ini, tetapi ya harus jelas juga. Kemudian di sini kita lanjut ke ini contoh juga nih. Ini adalah rubrik penilaian proyek ya. Tadi yang seperti saya jelaskan juga bagaimana ya aspek-aspek ya. Yang ini sudah ada keterangan di sini 3 seperti apa, 2 seperti apa, 1 seperti apa. Yang tadi ya seperti yang saya jelaskan. Kemudian ada penilaian produk. Jadi penilaian produk juga memiliki hal penting ya untuk dipertimbangkan. Yang pertama adalah tahap persiapan, meliputi apa? Penilaian kemampuan peserta didik dan dalam perencanaan, menggali dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Kemudian tahap pembuatan produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat dan teknik. Kemudian tahap penilaian produk ya kan, appraisal, meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan. Kemudian ada beberapa teknik penilaian produk. Jadi ada 2 teknik. Yang pertama itu teknik dengan cara analitik, itu analisis ya, berdasarkan aspek-aspek produk. Biasanya dilakukan secara bertahap ya, seperti pada tahap proses pengembang. Jadi ada beberapa aspek sebenarnya dalam proses pengembangan itu menganalisis. Jadi media, jadi ada beberapa literatur mengenai sebuah media pembelajaran itu apa-apa saja bisa kita angkat untuk dijadikan sebagai angket dalam menilai sebuah produk. Jadi menilai produk ketika nanti dijadikan sebuah project ya, membuat produk. Nah, itu ketika kita ingin menilai produk dari siswa, kita mempunyai angket. Jadi angket itu dibuat apa, baik itu materinya, apakah itu medianya, itu materi dan media itu dikembangkan menjadi sebuah angket pertanyaan yang menuntun kita untuk menilai produk dari peserta didik. Kemudian cara holistik yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk biasanya dilakukan pada tahap appraisal. Itu tahap produk itu telah selesai. Kemudian di sini ya sudah ada contoh lembar ya, tabel untuk menilai sebuah produk. Jadi ada perencanaan, persiapan, rumusan, judul, kemudian pelaksanaan. Ada aspek sistematika penulisan, keakuratan sumber data informasi, kuantitas sumber data, analisis data, penarikan kesimpulan, laporan proyek, performance, tampilan, presentasi, penguasaan. Itu hampir sama dengan media. Nah, ini bisa aspek-aspek ini kita kembangkan menjadi sebuah angket untuk menilai produk tadi. Kalau ini kan dia memakai pertimbangan, bisa dengan menggunakan tes yang seperti pilihan ya. Pilihan dengan skala sangat bagus, dan sangat kurang bagus. Kemudian ya
dengan angket terbuka, kurangnya di mana kita harus jelaskan dengan apa yang dituangkan. Contohnya warnanya kurang bagus, cocoknya warna kuning, nah itu angket terbuka. Jadi jawaban itu diserahkan kepada siswa keseluruhan. Jawaban diserahkan kepada penilai ya, siswa. Kemudian penilaian portofolio. Jadi yang dimaksud dengan penilaian portofolio ini adalah kumpulan informasi peserta didik tentang perkembangan peserta didik ya dalam suatu periode tertentu. Apa saja yang bisa menjadi pedoman, yaitu karya siswa. Kita lihat karya siswanya ada enggak, kemudian sikap saling percayanya antara guru dan peserta didik, kemudian ada kemudian kita melihat kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik, milik bersama kepuasan kesesuaian. Ini adalah pedoman ya, maaf. Ini adalah yang saya sampaikan adalah pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio gitu. Jadi kalau teknik yang penilaian portofolio itu ada beberapa teknik ya. Seperti mengumpulkan hasil karya-karya siswa, memberi tanggal pembuatan, terus menentukan kriteria penilaian, tadi ya seperti rubrik ya harus ada. Kemudian minta peserta didik untuk menilai karyanya. Setelah dinilai, maka peserta didik kalau seandainya belum puas diberi kesempatan untuk memperbaiki. Jadi kemudian bila perlu dibuat jadwal. Nah, itu beberapa teknik penilaian untuk portofolio. Adapun contoh portofolio ini terdapat pada tabel. Kita lihat ada harus memuat standar kompetensi. Jadi kalau di dalam suatu proses pembelajaran itu kan semua terkerangka apa yang harus kompetensi apa yang harus dicapai ya kan, indikator tujuan pembelajaran apa yang harus dicapai oleh peserta didik, dan itu harus dimuat di dalam portofolio. 1. Menulis karangan deskriptif. Dia mampu nggak? Bagaimana tata bahasanya? Bagaimana kosakatanya? Kelengkapan gagasan, sistematika penulisan si anak tadi. Nah, itu dia, membuat resensi. Kedua, membuat resensi buku. Nah, itu jadi harus sesuai dengan standar kompetensi ya, atau kompetensi dasar yang dicapai. Nah, untuk penilaian diri, jadi di sini adalah teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Jadi yang berkaitan dengan apa? Status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam suatu pembelajaran. Jadi untuk penilaian ini ada contoh lembarannya, tabelnya apa saja. Tentu ada juga kompetensi dasarnya. Gimana? Menurut dia bisa nggak dia menggunakan aturan pangkat nih dalam matematika contohnya ya kan? Kemudian bisa nggak dia aturan akar? Sama kayak biologi, kira-kira kompetensi dasar tentang materi A ini. Terus dia menilai dirinya sendiri. Dia mampu nggak? Kira-kira ini. Dia mampu nggak kira-kira? Dan dia menilai sendiri. Terus ini ada poin paham, tidak paham. Tinggal di checklist saja. Nah, baik anak-anak Umi, setelah mempelajari tentang teknik penilaian ya, beberapa teknik penilaian, maka diharapkan nanti setelah kalian melakukan praktikum pembuatan tape, saya ingin kalian membuat sebuah rubrik ya, rubrik praktikum tentang pembuatan tape. Jadi dari kegiatan yang telah kalian lakukan ya dalam pembuatan tape, seandainya artinya gini, kalian di situ adalah sebagai siswa dan kalian juga di situ sebagai guru. Jadi dari kegiatan yang kalian lakukan ya dari awal sampai akhir, buatlah rubriknya, penilaiannya, ya kan? Contoh dari alat dan bahan, sebaiknya seperti apa, lengkapnya seperti apa gitu. Kemudian apa? Kemudian prosedur kerja. Bagusnya prosedur kerja dalam pembuatan tape bernilai 4 itu yang bagaimana, 3 yang bagaimana, 2 bagaimana, 1 dan seterusnya gitu.
dan sampai kegiatan produk tape itu selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau tidak ada, saya tunggu tugas kalian untuk pembuatan rubriknya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.